Halo, kembali di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Fadli Sungkara. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ngasih salam khas podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Oh ya, mau ngingetin juga nih kalau podcast ini tayang di beberapa platform, yaitu ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo @partai-perindo. Ada juga di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, website Partai Perindo. Jadi sobat aksi nyata bebas mau tonton di mana aja. Oh ya, kita juga bakal bagi-bagi voucher belanja nih, total Rp300.000. Ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi jangan lupa follow dulu Instagramnya Partai Perindo @partai-perindo. Stay tune karena kita punya tema yang menarik pada hari ini, yaitu sagu, cita rasa khas timur Indonesia. Jadi dulu sagu itu bagi sebagian masyarakat Indonesia menjadi makanan pokok sebelum beras. Bahkan orang-orang di timur Indonesia bisa mengolah sagu menjadi beberapa panganan khas yang nikmat dan menggugah selera. Nah, Sobat Aksi Nyata, podcast kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial nih. Ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Bunda Selina Akwan. Bunda, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Bunda? Sehat ya? Kabar saya sehat, baik. Makasih loh Bunda, jauh-jauh dari Teluk Wondama datang ke studio podcastnya Aksi Nyata. Ini perjalanan yang luar biasa. Oke, sebelum kita ke tema, kita kenalan dulu ya sama Bunda Selina. Jadi, Baik. Sobat Aksi Nyata, Bunda Selina ini adalah pemecah rekor. Rekor apa? Jadi, beliau ini adalah perempuan pertama yang jadi pimpinan DPRD di Kabupaten Teluk Wondama. Wakil Ketua 2 Iya, DPRD Teluk Wondama. Betul Bunda? betul, sangat betul Oke, sekali. boleh cerita Bunda. Sebetulnya dari kapan Bunda terjun ke dunia politik? Baik, sebelum saya menerangkan bahwa saya sejak kapan masuk ke partai politik, saya memperkenalkan diri saya dulu. Mm-mm. Nama saya Selina Akwan. eh, Jabatan saya adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama, berasal dari Partai Perindo. Saya punya 1 orang suami dan 5 orang anak laki-laki semuanya. Anak saya yang pertama lulusan Akabri 2003. Anak saya yang kedua anggota Polri mengikuti jejak ayahnya. Anak yang ketiga laki-laki juga, eh, sekarang doktor, mengenyam pendidikan di China University. Anak saya yang keempat seorang pilot di Filipina, Mm. dan anak saya yang kelima juga mahasiswa di Chinese University. Wow, ini perfect banget Bunda. Ini perfect family. Baik, Nah, kuncinya ada di ibu biasanya kalau di keluarga itu. baik. Kalau misalnya buat saya katanya di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang hebat. Tapi Amin. dalam keluarga yang sempurna ada seorang ibu yang hebat. Ini kunci Bunda dalam menjaga keluarga, membimbing anak, tapi juga Bunda sendiri sibuk. Itu gimana Bunda? Eh, Kuncinya satu aja. Sebagai ibu, saya melaksanakan kewajiban saya sebagai ibu terhadap anak-anaknya. Sebagai anak, saya menuntut bahwa anak harus menjadi anak-anak yang eh, melaksanakan tugasnya sebagai anak. Itu kuncinya. Mm, 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 mm. Didikan orang Papua itu eh, sangat keras. Kalau kita salah mendidik, anak-anak kita tidak berhasil. Saya memakai disiplin militer itu untuk mendidik anak-anak saya sebagai anak-anak Papua dalam kekerasan, dalam kedisiplinan, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang berhasil, berguna bagi nusa dan bangsa ini. Dan itu buktinya beberapa putra dari Bunda ini mengabdi untuk bangsa dan Benar negara sekali. sebagai anggota TNI, anggota Polri. Ya, Ini artinya sekeluarga Bunda loh luar benar. biasa semua
pengabdian yang besar untuk NKRI. Oke, Baik, saya apresiasi banget nih Bunda. makasih. Oh iya, nah kalau Bunda sendiri nih terjun ke dunia politik dari kapan Bunda? Kalau boleh saya ceritakan, sebenarnya saya tadinya karena masih bertugas di sebagai PNS TNI AD, kemudian karena merasa bahwa anak-anak saya sudah berhasil, terus kemudian apa yang harus saya buat untuk talenta yang ada pada saya, kemudian saya harus berikan kepada rakyat. Kemudian saya bergelut di dunia kemanusiaan, aksi-aksi kemanusiaan di Kabupaten Teluk Ondama, membantu masyarakat, eh, sama-sama merasakan apa yang mereka rasakan. Kemudian dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, kira-kira 6 tahun setelah saya itu bergelut dengan aksi-aksi kemanusiaan, kemudian masyarakat ini mengajak saya. Mereka bilang, Bunda maju aja jadi anggota DPR-nya kami. Saya langsung bertanya, apakah kamu yakin kalau seandainya saya duduk menjadi keterwakilan rakyat bagi kalian itu, apakah itu mungkin? Ya, Mereka katakan buat saya bahwa itu mungkin, Bunda. itu warga Teluk Wondama tuh. Iya, Oke. khususnya di ibu-ibu, masyarakat siapa saja. Ya. Saya kemudian, oke lah kalau kalian memang mau supaya saya menjadi keterwakilan rakyat buat kalian, saya akan mencoba. Ah, Kemudian saya mencoba mendaftar, tetapi dalam hal ini saya harus pakai partai apa? ya. Masyarakat lebih kenal Partai Perindo waktu itu. Oh, Bunda, pakai saja partai Pak Haritanu Sudibyo. Kemudian komitmen saya pada waktu itu, kenapa tidak? Langsung saya terjun ke dunia politik dan saya pakai perahu untuk mendayung, yaitu perahu Perindo. Oh ya, Bunda ini kan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama periode 2019-2024. Artinya Bunda terjun masuk ke dunia politik itu sekitar 2017 atau 2018. 18. Dari situlah mulai membangun karir Baik. politik. Nah, kalau alasan memilih Partai Perindo karena memang pada saat itu Partai Perindo merupakan satu partai yang memiliki nama dan cukup dikenal di sana ya. Ya. Masyarakat juga memiliki antusiasme yang bagus di sana ya Bunda. Partai Perindo dengan marsnya ini kadang kalau muncul di TV anak-anak langsung, Mm-mm. oh ini Partai Perindo marsnya kan enak lagunya. Jadi begitu muncul di televisi anak-anak pada ini. Saya yang tadinya belum mengenal Partai Perindo, saya bisa langsung connect dan pada saat itu juga saya punya komitmen bahwa saya melaju di partai politik dengan Partai Perindo. Oke, ngomong-ngomong Partai Perindo nih Bunda, kalau di DPRD Teluk Wondama ada berapa keterwakilan Partai Perindo di kursi DPRD? Kami satu fraksi, Mm-mm. kami menang 3 kursi. 3 kursi. Ya, Nah, itu untuk periode kali ini. Baik. Periode berikutnya 2024-2029, targetnya berapa kursi kira-kira? kami menggadang-gadang bahwa kami harus lebih dari 3 kursi. Mm-mm. Dengan aksi-aksi nyata, aksi-aksi kemanusiaan yang kami buat, Ya. kami akan meraih konstituen yang mungkin lebih banyak daripada tahun 2009, Iya, periode 2019 sampai dengan periode 2024. Ya, ya, oke. Dengan aksi-aksi itu tadi ya, karena tadi waktu Bunda cerita nih soal Bunda banyak berkontribusi sebagai filantropi di Kabupaten Teluk Wondama. Saya juga dengar Bunda bahwa Bunda Selina ini sering banget katanya berbagi, apalagi kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, termasuk Benar di sekali. momen Natal. Ini kan pas banget nih bulan Desember Benar jelang sekali. Natal ya. Katanya Bunda itu sering banget bagi-bagi bingkisan-bingkisan Natal seperti itu ya Bunda. Inilah aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh Benar Bunda di Teluk Wondama. Oke, termasuk juga karena target tadi untuk 2024 sampai 2029, keterwakilan perempuan juga penting ya Bunda, karena Benar sekali. merujuk pada Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2008,
30% minimal dari Ya, partai itu harus ada keterwakilan keterwakilan. perempuan. Gimana keterwakilan perempuan di Teluk Wondama, Bunda? Yang saya lihat ini kan keterwakilan perempuan di Kabupaten Teluk Ondama ini sendiri eh, belum begitu banyak perempuan yang mau maju untuk berpolitik, sehingga pada kesempatan yang ada di depan kita ini, perhelatan politik yang nanti akan berlangsung di tahun depan, itu saya ingin mengajak ibu-ibu untuk mari kita sama-sama maju untuk bersama-sama berpolitik dengan Partai Perindo. Oke. Itu Bunda sangat berapi-api ketika menyampaikan visi, misi, kemudian bersama bahu-membahu membangun bangsa khususnya di Papua Barat, Baik. especially di Teluk Wondama ya Bunda. Tapi Bunda sendiri nih, selain berpolitik, selain menjadi wakil rakyat, aktivitas di luar itu apa Bunda? Ada hobi kah atau apa aktivitas lainnya? Saya orangnya suka berpetualang. Berpetualang itu datang dari kampung ke kampung. Jadi saya sebagai wakil ketua DPR kebetulan ada porsi-porsi yang bisa kita terima dalam sembako. Kemudian untuk memberi dalam petualangan saya dari kampung ke kampung itu ya saya bawa bingkisan. Jadi pada saat ini minggu ini saya datang ke kampung ini. Minggu depan saya datang lagi ke kampung ini dalam kemasan-kemasan sembako yang udah dikemas begitu baik, dan saya datang ke kampung-kampung menyelami bagaimana merasakan bagaimana kekurangan mereka, bagaimana kebutuhan mereka. Ya, ya, Walaupun ya. sedikit yang saya berikan, tetapi saya merasa mungkin bisa Betul, menjadi betul. bagian untuk mereka. Kadang apa yang diberikan itu tidak melulu harus dilihat Benar dari sekali, nilainya. benar sekali. Tapi bagaimana bentuk perhatiannya Bunda ya? Benar sekali Mas Fadli. Oke, boleh digambarkan nggak sih Bunda kehidupan masyarakat di Teluk Wondama itu seperti apa? Masyarakat di Kabupaten Teluk Ondama itu karena daerah kami ini separuh daripada penduduk itu adalah di tanah besar, dan kemudian mereka ini ada di pulau-pulau, maka mereka ini kebanyakan terdiri dari petani, nelayan, tetapi juga ASN. Sehingga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka juga sudah tidak cagok terhadap perkembangan-perkembangan yang ada di Indonesia ini, lewat fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, pemasangan internet dan lain-lain, sehingga mereka di dalam menggeluti kehidupan mereka sehari-hari, mereka sudah ada arah, ada mengerti, ada paham. Mereka juga sudah bisa artinya berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di sekitar, dan mereka boleh dikatakan sudah cukup maju dan paham. Oke, Seperti itu. dengan masing-masing mata pencaharian mereka itu tadi Benar ya. sekali. Oke, tapi 2 tahun ini ya Bunda, kita Benar. kan dihantam badai pandemi COVID-19. Apakah ini cukup berdampak pada masyarakat di sana? Pada awalnya memang COVID ini ketika semua orang tidak boleh keluar rumah, semua orang tidak boleh aktivitas, tidak boleh berkerumun dan lain-lain, itu juga membuat mereka agak terpuruk dalam kegiatan hari-hari dan juga dalam tingkat perekonomiannya. Namun pemerintah daerah dalam hal ini berkolaborasi dengan legislatif, eksekutif, artinya membuat terobosan-terobosan sehingga pandemi untuk kami di daerah Kabupaten Teluk Ondama khususnya tidak terlalu merasakan di pertengahan tahun 2020, 2021 itu dengan sendirinya mereka mulai bangkit. Iya. Itu pertama karena sumber daya alamnya cukup menyiapkan, baik ikan, baik sagu dan lain-lain. Jadi tidak terlalu, dengan adanya perhatian pemerintah yang begitu menjurus kepada apa kebutuhan mereka itu terpenuhi. Dengan demikian COVID ini tidak terlalu membawa dampak bagi kami Kabupaten Teluk Ondama. Wow, tidak terlalu membawa dampak ya. Artinya memang sumber daya alam di sana ini kan
sangat kaya ya Sangat. Bunda, sangat melimpah, apapun bisa dimanfaatkan dan diolah Baik. oleh masyarakat di Teluk Wondama. Sangat. Nah, sekarang kita ke tema nih Bunda dan juga Baik. Sobat Aksi Nyata. Jadi bicara tentang tema kita kali ini, sagu. Ini merupakan makanan utama bagi masyarakat Papua. Tapi tentu sagu ini juga kadang orang hanya melihatnya Ya. bisa dibikin papeda. Ya. Sebagian besar umumnya tahu itu dulu, padahal bisa diolah juga nih menjadi beberapa kreasi makanan dan Nah. kuliner gitu ya. Dan sagu sendiri itu mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, mengandung beberapa nutrisi dan kaya akan serat dari beberapa literasi yang saya baca nih. Kalau Bunda sendiri mendengar kata sagu itu apa yang bisa dijelaskan oleh Bunda? Sebenarnya kalau saya melihat sagu ini, saripati daripada pohon sagu ini BBT. Apa itu? BBT artinya beda-beda tipis dengan saripati singkong Oh, dan saripati daripada jagung. ya. Nalar saya bahwa apa yang diproduksi oleh em, singkong, saripati singkong dan saripati eh, jagung yaitu tepung maizena, otomatis kan tidak lari jauh kalau orang Papua bilang. Ya. Pasti produksinya pasti ada sama-samanya gitu loh. Mm. Jadi dia mempunyai sifat perekat yang sama. Kemudian dia juga bisa menjadi satu produksi yang sama. Apa yang dihasilkan oleh kanji dan maizena berarti sama juga dengan sagu. Seperti itu. Oh. Tapi kalau mayoritas masyarakat di Teluk Wondama khususnya memang sehari-hari makanan pokoknya sagu atau gimana Bunda? Masyarakat Teluk Wondama sih sudah modern ya, orang Papua juga sudah modern. Anak-anak generasi di bawah kami itu udah tidak terlalu makan sagu, tetapi ada alternatif lain yaitu makan ubi. Selain sagu ada ubi dan lain-lain yang artinya sumber daya di situ itu juga jadi makanan pokok. Oh, artinya sudah ada beberapa alternatif makanan pokok untuk masyarakat di Teluk Wondama. Benar sekali, Bang. Tapi untuk sagu sendiri supaya lebih modern ya, Ya. Bunda, lebih kekinian gitu. Ini kan saya dengar nih ada inovasi-inovasi bahwa sagu ini ternyata bisa diolah menjadi beberapa jenis makanan, termasuk kalau nggak salah ya ini ada mie gitu, terus ada apa lagi Bunda mungkin bisa tambahin? Baik, jadi kembali kepada awal cerita saya tadi, sagu ini kan bahan perekatnya Oh, sama. nah ini Bunda dan juga Sobat Aksi Nyata kita lihat ya di layar ini adalah beberapa contoh sagu. Ya. Silakan Bunda dilanjut. Kami belajar bahwa hasil yang sama tadi kenapa sih? Kemudian kami belajar. Saya belajar bagaimana memproduksi es krim, mie, dessert, kerupuk dari sagu. Ini pelatihan ini udah saya lakukan dari kampung ke kampung, melihat sumber daya yang ada, kemudian kita datang dengan paket-paket susu dan lain-lain, kemudian praktek langsung di situ, dan hasilnya seperti ini. Ini es krim ya Bunda? Ya, ini dari sagu. Ini es krim dari sagu. Waduh, nggak nyangka sagu bisa jadi es krim. Dan ini packagingnya juga udah bagus banget Bunda. Iya, Udah. packingnya kami beli packingnya kemasannya udah kami pesan dari Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Kemudian setelah selesai dibuat dan ini rasanya juga enak seperti Walls dan Campigna yang ada di kota Jakarta ini. Ah iya, mudah-mudahan tadi yang sudah disebut sama Bunda bisa kolaborasi ya sama kita pasang iklannya di sini gitu. Baik. Nah, itu yang kami harapkan. Iya, iya, Bagaimana iya, iya, memajukan perempuan Papua, menyetarakan orang Papua. Mungkin lewat podcast inilah kami bisa memajukan, bisa berkolaborasi seperti itu. Betul, betul, betul. Ini nggak nyangka ternyata. Tadinya saya pikir begitu mendengar kata sagu, terus
ngobrol misalnya dengan orang Papua, sagu ya sudah, paling cuma dibikin papeda, dan itu papeda sangat khas banget gitu. Dan kalau misalnya ada orang Papua ke Jakarta, ya saya minta dibikinin papeda atau dibawain papeda gitu. Itu yang selama ini terbenak di kepala saya gitu. Tapi ternyata sampai es krim loh, sobat Aksi Nyata, sampai es krim, tadi ada mie juga. Ini luar biasa. Tapi awalnya gimana sih Bunda? Kok bisa gitu terpikir untuk memodifikasi, mengolah sagu menjadi makanan yang memiliki value yang lebih, Bunda? Baik. Saya sendiri orangnya suka belajar, Mm-mm. menantang apa saja yang kira-kira menurut orang di Papua itu mustahil. Mustahil. Tetapi saya ketika belajar, kemudian saya mencoba, ternyata menjadi satu hasil yang sangat memuaskan. Nah, untuk itu saya tetap maju terus, artinya kemasan-kemasan ini, es krim ini saya mendidik ibu-ibu, kemudian sekarang kami sudah produksi. Mm-mm. Nah, kalau sudah produksi, berarti kan ada pemasarannya juga. Baik. Itu pemasarannya kemana aja, Bunda? Kami pemasarannya itu, aku nekat loh, bikin box, Mm-mm. beli box yang putih, Ya. yang biasanya isinya untuk isi ikan, kami laminating dengan apa namanya, apa ini yang di roll nih, kemudian dikasih kertas aluminium supaya menahan aluminium esnya, foil ya. aluminium foil. Kemudian kami datangkan ice pack. Ice pack ini kan kita beli lewat Lazada dan lain-lain, kebutuhan-kebutuhan itu kemudian dibekukan, dan kami berusaha dapat beberapa motor bekas ceritanya nih, yang penting bisa operasional. Oh. Jadi kemudian bikin tataan, boxnya ditaruh, kemudian kami beli lagi apa namanya, speakernya. Jadi dalam lagunya tuh kami buat, kalau di sini kan kalau di sana kita bikin lagunya Wondama Anyese Itantua Masoal. Nah. Jadi lagunya tuh lagu Wondama. Wondama. Oh, itu untuk jinglenya ya, Untuk jinglenya, untuk penjualannya. penjualan itu. Baik. Itu biar memang perlu jingle-jingle seperti itu supaya melekat ya, Melekat. nempel di konsumen gitu. Kalau udah lewat kan anak-anak sudah tahu, oh itu es krim Iya. Wondama, katanya. Terus minta, Mama, Mama. beli es krim Mama. Benar. Iya, iya. Tapi ada kendala nggak sih Bunda dalam mulai dari proses mengolah atau mungkin sampai pemasarannya? Tapi ini kan sudah berhasil, memang berjalan ya Bunda, berprogres, berkembang gitu. Tapi kan tentu tidak lantas begitu saja lancar tanpa ada hambatan atau kendala. Nah, hambatan-hambatan apa yang sebelumnya sempat dialami Bunda menjadi tantangan? Sebenarnya hambatan itu tidak ada ya. Itu tergantung kemauan aja. Ya. Bagaimana kita mau mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat, kemudian kita semangat mau bekerja, mempunyai tujuan untuk memajukan masyarakat, untuk membangun perekonomian rakyat. Ya. Saya pikir itu tidak ada masalah. Oh, ini soal kemajuan masyarakat ya, kemudian juga soal kesejahteraan. Ini kalau kita bicara sekarang kan lagi trennya UMKM ya Bunda. Iya. Kalau di daerahnya Bunda sendiri, UMKM itu gimana Bunda? Ini kan termasuk UMKM sebetulnya ya, Ya, mungkin bisa jadi dibilang begitu. pada kesempatan ini saya berharap bahwa kami untuk memajukan UMKM ini mungkin ada perhatian dari Perindo agar kami ini bisa membesarkan diri. Ya. Kalau kemauan dan kerja keras itu kami punya. Ya, ya, ya. Kami sedikit perlu sentilan Oh. agar kami bisa lebih maju. Mungkin tidak tentu harus dengan bantuan uang, tetapi mungkin dengan bantuan Bimbingan, penyuluhan gitu ya. penyuluhan, Edukasi. dengan
Ya, mungkin kita diberikan alat sarana prasarana seperti itu. Oh, iya iya Itu iya. mungkin bisa lebih membangun dan membuat kepercayaan diri daripada ibu-ibu setempat. Iya iya. Dengan begini kan kita melihat bahwa dia mendapat perhatian yang Betul. betul, dan ini saya kira ini ke depan mungkin Perindo harus punya action lebih Iya iya agar iya. kami di daerah lebih semangat lagi. Iya iya. Artinya yang dibutuhkan adalah kailnya ya Bunda, bukan Benar. ikannya. Kalau Kami ikannya benar. satu kali kasih ikan habis, tapi Habis. kalau kailnya bisa Berulang-ulang, berkali-kali, benar sekali. gitu ya. Oke, ini kalau tidak salah di Kabupaten Bondama itu populasinya sekitar 41.000 sekian. Iya, Data dari BPS per tahun benar, 2020 ya. benar. Mungkin sekarang sudah bertambah lagi Pastinya. beberapa gitu ya. Nah, kalau dari sisi SDM-nya itu bagaimana Bunda? Apakah siap untuk katakanlah semakin berkembang lagi atau mungkin bahkan bersaing dengan daerah-daerah lainnya? Kalau SDM menurut saya standar saja ya. Mm-mm. Kami memang inilah program kami selaku eh, kader Perindo Mm-mm. harus mengedepankan bagaimana kami membangun di segala aspek terutama di SDM. Mm-mm. Mm-mm. Demikian. Oh, di SDM. Karena memang walau bagaimanapun SDM ini eh, kunci yang paling Benar penting sekali. ya untuk bisa memaksimalkan SDA atau sumber Benar. daya alam yang Benar kaya sekali. dimiliki oleh eh, Papua Barat gitu ya. Nah, kalau sumber daya alamnya sendiri di sana apa aja sih Bunda yang bisa dimanfaatkan, yang dihasilkan gitu, Ya, sumber dioptimalkan? daya lautnya ada, Mm-mm. sumber daya alam di bagian daratnya ada, Mm-mm. semuanya ada. Tinggal bagaimana kita melakukan hal-hal positif, karena ada semacam semangat yang pernah diberikan oleh mantan gubernur kami bahwa eh, kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini memacu kami untuk tetap semangat, tetap berjalan, melihat apa yang kira-kira bisa kita bangun, baik itu di sumber daya alamnya, baik di pada sumber daya Iya, manusianya. iya. Kalau untuk sagu ini sendiri masih banyak gak sih Bunda yang masih bercocok tanam atau menjadi petani sagu? Yang saya mau katakan di sini bahwa akhir-akhir ini kalau dulu, Ya. kalau dulu sagu itu kan tumbuhnya secara alami. Mm-mm. Tetapi lewat program-program pemerintah pada saat sekarang, pemerintah sudah mulai mewajibkan bahwa kalau kita tidak tanam sagu, sagu ini akan punah karena tiap hari ditebang, diolah. Ya. Jadi mulai sekarang itu ada program-program pemerintah untuk sagu ini bisa ditanam, kemudian bisa berkembang, bisa tambah banyak dan tidak punah begitu saja. Dan akhirnya itu dilakukan. Iya, Ada ini petani sagu gitu ya. ya. Oh iya. Dari luas wilayah yang dimiliki di kabupaten itu mungkin bisa diestimasi Bunda kira-kira berapa persen lahan yang sudah dialokasikan atau digunakan sebagai lahan pertanian sagu supaya sagu tidak punah, kemudian kita juga bisa menjaga ketahanan pangan karena sekarang kan gini ya Sobat Aksi Nyata, kita tuh sering dengar berita dimanapun ya bahwa kita global sedang dilanda krisis, Ya. baik krisis ekonomi maupun krisis pangan. Nah, sagu ini kan kalau bagi bagi masyarakat Indonesia bisa menjadi alternatif selain beras Benar supaya sekali. Indonesia ini tetap memiliki kedaulatan pangan gitu ya Bunda. Nah, untuk di kabupaten sendiri bagaimana soal lahan pertanian sagu itu yang mungkin nantinya juga bisa berkontribusi untuk seluruh masyarakat Indonesia soal kedaulatan dan ketahanan pangan ini Bunda? Kalau luas wilayahnya, Papua luas, Bondama luas sekali. Iya. Kita tidak bisa, cuma yang baru, program yang baru ditanam ini mungkin belum begitu besar, karena
APBD kami yang begitu kecil. Nah, sehingga artinya program ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk program-program seperti ini. Karena otomatis dalam hal ini dia tidak akan memakai cara bertanam yang kuno, tetapi otomatis untuk membuka lahan baru, kemudian untuk bertanam sagu, ini kan memerlukan alat-alat yang mungkin lebih canggih untuk perluasan areal dan lain-lain. Sehingga kami di Papua ini sebenarnya kalau lahan tuh luas sampai sekali. kapan mau tanam ada saja. Cuman ya mungkin kita ini memerlukan sentuhan-sentuhan dari pemerintah pusat, kementerian terkait, seperti itu. Ya. Oke, apalagi di Papua Barat ini merupakan provinsi pemekaran ya Bunda. Benar sekali. Salah satu provinsi termuda yang ada di Indonesia. Pemekaran dari Papua kemudian menjadi Papua Barat, dan Teluk Wondama ini merupakan salah satu bagian dari provinsi Papua Barat. Artinya masih membutuhkan support ya yang besar dari pemerintah pusat gitu ya Bunda. Benar sekali. Oh, kalau dana otsus gimana Bunda? Dana otsus sebenarnya sekarang diperuntukkan lebih banyak ke pendidikan, peningkatan sumber daya manusianya, dan ke kesehatan. Seperti itu. Oke. Jadi poinnya adalah masyarakat di sana sudah siap ya Bunda. Siap. Yang penting mendapatkan support, mendapatkan dukungan, perhatian dalam bentuk penyuluhan, bimbingan, edukasi, mungkin pelatihan, supaya memiliki keterampilan. Keterampilan akhirnya memiliki daya saing ya, termasuk juga dalam mengolah sagu ini. Sagu ini sudah kelihatan bentuk nyatanya. Tadi beberapa kreasi dan inovasi, bahan bakunya sagu bisa dibuat menjadi es krim, menjadi mie, dan seterusnya. Oke, Bunda, saya ingat ada satu lagu dari Papua nih. Dalam satu liriknya itu ada kata sagu. Mungkin Bunda lebih hafal. Judulnya itu Sio Mama. Boleh dong Bunda nyanyi lagu itu? Baik. Saya nyanyi sini kebetulan suara saya. Cocok ya Sobat Aksi Nyata, kita ajak Bunda nyanyi ya. Oke. Bunda boleh nyanyi, silakan. Beta ingat tempo itu Sio Mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi bucu-bucu lah sampai besar begini beta terlupa mama. Bunda enak suaranya, saya sampai merinding tadi dengarnya Bunda. Amin. Bunda dulu penyanyi. Kalau kami waktu muda ya sering nyanyi lah. Nyanyi ya. Tapi memang rata-rata orang di timur. Di timur itu di bagian suaranya. timur saingannya orang Batak dan Maluku. Betul. Itu memang gift ya Bunda. Gift gitu. Benar. Sudah dibekali gitu dari lahir dengan suara yang merdu. Nggak nyangka ternyata ini Bunda suaranya indah dan sangat merdu. Oke. Ya, Sobat Aksi Nyata, luar biasa ya obrolan kita dengan Bunda Selina Akuan yang sharing-sharing nih soal sagu, cerita-cerita juga soal kehidupan di Teluk Wondama, di Papua Barat. Seru banget. Dan Bunda, terima kasih untuk obrolannya tadi yang cukup menginspirasi. Mungkin ada yang pengen disampaikan untuk Sobat Aksi Nyata yang menyaksikan obrolan kita ini Bunda? Tipsnya adalah kalau ingin lebih banyak mengenal program Aksi Nyata di podcast, ayo ikuti terus podcast. Oke. Bunda Selina, sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Senang banget bisa ngobrol sama Bunda Sangat Selina. senang sekali. Ini luar biasa Bunda Selina jauh-jauh dari Teluk Wondama untuk datang ke studio podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sebuah kehormatan Bunda untuk saya. Terima kasih. Ya. Ini juga kehormatan untuk Bunda Selina Akuan. Oke, sehat selalu dan sukses selalu ya Bunda. Amin.
Sampai ketemu dan kesempatan ya Bunda. Terima kasih. Oke, kalau gitu. Baik, Sobat Aksi Nyata berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Ini relate banget loh dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacaleg di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Untuk mendaftar caranya gampang. Untuk detailnya kunjungi website www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store atau scan barcode di sini ya. Oke, bagi kalian yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema kita hari ini, kita akan mengumumkan 3 pemenangnya pada minggu depan di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa follow Instagram Partai Perindo ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bunda Selina. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat sampai tujuan ketika pulang kembali ke Teluk Mandama ya. Dan kita tunggu lagi kedatangannya Bunda di Terima Jakarta kasih nih Bunda. kembali. Senang sekali berada di podcast. Kami tunggu panggilan berikutnya. Oke. Ya, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengan